Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Haris MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, di sini kita akan bersama belajar mengenai teori ilmu jiwa atau teori jiwa menurut Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan juga Al-Kindi. Nah, teman-temanku, langsung saja. Yang pertama adalah teori jiwa menurut Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa merupakan substansi rohani yang bersifat tunggal dan juga bersifat halus. Jiwa juga memiliki berbagai macam sifat seperti abadi, suci, teridentifikasi dengan tubuh, serta menjadi netral, juga menjadi pusat dari pergerakan tubuh kita. Nah, tentunya beliau berpendapat bahwa kesehatan jiwa dapat diukur dari bagaimana mereka menjalani keimanan atau keimanan mereka dan juga ketakwaan mereka kepada Sang Pencipta. Nah, jiwa itu dapat tenang atau ketenangan jiwa dapat kita pahami atau dapat diperoleh ketika kita mampu membersihkan jiwa dan juga mensucikan jiwa dari yang namanya nafsu syahwat. Nah, tentunya untuk dapat membersihkan jiwa tersebut, beliau menyarankan untuk melakukan yang namanya takziyatun nafs atau proses pensucian jiwa dari perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina menjelaskan bahwa jiwa merupakan menjelaskan teori jiwa dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah jiwa abadi. Nah, jiwa abadi yakni mereka yang jiwa yang masih tetap utuh atau masih tetap abadi meskipun dalam kehidupan setelah kematian. Ya, artinya meskipun kita sudah mati atau meskipun kita sudah meninggal, namun jiwa kita akan tetap utuh atau akan tetap sempurna ya. Kemudian yang kedua adalah jiwa sebagai potensi. Dalam hal ini, Ibnu Sina menjelaskan bahwa jiwa juga memiliki berbagai potensi dalam tingkatannya. Tingkatannya itu seperti tingkatan dalam tumbuhan, dalam hewani, dan juga dalam manusia. Itulah tingkatan yang dimaksud dalam Ibnu Sina. Kemudian jiwa sebagai jiwa dari akal aktif. Dalam hal ini Ibnu Sina itu mendominasi atau mengutip dari teori emanasi. Artinya jiwa itu berasal dari akal yang aktif. Kemudian jiwa sebagai rasional atau sebagai jiwa rasional. Dalam hal ini menjelaskan bahwa jiwa sebagai rasional abadi Jiwa rasional abadi tentunya meskipun kita sudah dalam kehidupan setelah kematian sekalipun, jiwa akan tetap abadi atau jiwa akan tetap utuh dan akan tidak hancur dan lain sebagainya ya. Kemudian teori jiwa menurut Al-Farabi menjelaskan bahwa jiwa merupakan jauhar rohani yang terpisah dengan fisiknya atau yang terpisah dengan tubuh kita. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa jiwa itu bersifat rohani dan juga bersifat ilahi, dan tentunya substansinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini beliau berpendapat bahwasannya jiwa itu dapat dilihat atau tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat disentuh, namun memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah teori jiwa menurut Al-Kindi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa konsep teori jiwa menurut Al-Kindi adalah bersifat mulia, bersifat sempurna, dan juga bersifat tunggal. Nah, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa jiwa itu substansinya berasal dari matahari dan jiwa itu bersifat tunggal, bersifat kekal, namun kehadirannya di dunia ini hanyalah sementara atau hanya fana biasa ya. Jadi meskipun kekal, namun ketika berada di dunia ini hanyalah sementara saja. Namun ketika di kehidupan selanjutnya atau berada di dunia akhirat, jiwa akan tetap utuh atau akan tetap sempurna. Nah, teman-temanku sekalian, dari berbagai pembahasan atau dari berbagai pendapat mulai dari Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, dan juga Ibnu Sina, tentunya dapat kita pahami atau dapat kita simpulkan dalam berbagai macam persamaan. Yang pertama persamaan, jadi mereka bersepakat bahwa jiwa adalah substansi yang terpisah antara raga dan juga tubuh. Jadi jiwa itu berbeda antara terpisah dari fisiknya ya. Jiwa tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat disentuh, namun jiwa memiliki keterkaitan yang erat atau hubungan yang erat dengan
tubuh kita, terutama dalam menjalankan fungsinya. Mereka juga sepakat bahwa jiwa memiliki fungsi yang signifikan terhadap kehidupan kita dan juga dalam ilmu pengetahuannya tentunya, atau khususnya ketika kita ingin mengambil keputusan, ketika dalam ingin mencapai suatu kesempurnaan dan juga kebahagiaan, dan juga ketika dalam konteks intelektualitas. Jadi jiwa sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita dan juga dalam dunia pendidikan. Adapun perbedaannya, jika Al-Kindi itu lebih mendeskripsikan jiwa adalah suatu entitas yang dapat memberikan pemahaman atau dapat diraih ketika kita mampu dalam konteks intelektualitas atau dalam proses pemikiran ya. Sedangkan Al-Ghazali lebih menekankan kepada moralitas atau spiritualitas. Beliau berpendapat bahwa ketenangan jiwa dapat diperoleh ketika kita mampu membersihkan atau mensucikan diri dari segala macam perbuatan yang buruk dan juga mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, dari penjelasan yang saya tuturkan tadi semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.